Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Syam, kelas 10C, nomor urut absen 18. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian C, jenis dan bentuk materi penyuluhan kehutanan. Mardikanto 1996 membedakan adanya 3 jenis materi penyuluhan, yaitu A. Berisikan pemecahan masalah yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan filosofi penyuluhan, yaitu berusaha untuk membantu orang lain agar mereka dapat membantu dirinya sendiri. Maka materi yang berisikan pemecahan masalah merupakan kebutuhan utama yang diperlukan oleh masyarakat sasaran. Karena itu, di dalam setiap kegiatan penyuluhan, materi ini harus diutamakan terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi yang lainnya. B. Berisikan petunjuk dan rekomendasi yang harus dilaksanakan. Materi penyuluhan yang berisi petunjuk atau rekomendasi bagaimana harus melaksanakan sesuatu seringkali sangat diharapkan oleh masyarakat sasaran, walaupun terkadang materi ini kurang memperoleh prioritas dibandingkan dengan materi yang berisi pemecahan masalah. Oleh karena itu, materi seperti ini hanya dibatasi pada petunjuk atau rekomendasi yang harus segera dilaksanakan. Penyuluhan kehutanan seyogyana tidak memberikan petunjuk atau rekomendasi yang pelaksanaannya akan dilakukan pada masa-masa mendatang, masih memerlukan waktu beberapa lama lagi. Sebab bisa saja terjadi pada saat harus dilaksanakan atau diterapkan, ternyata masyarakat sudah lupa sehingga materi harus diulang kembali. Bahkan mungkin petunjuk atau rekomendasi tersebut sudah out of date, sehingga harus diperbaiki atau disempurnakan lagi sesuai dengan perubahan atau perkembangan keadaan yang dihadapi. C. Materi yang bersifat instrumental. Berdasarkan dengan kedua materi yang dikemukakan di atas, materi penyuluhan seperti ini tidak harus dikonsumsi dalam waktu singkat, tetapi merupakan materi yang perlu diperhatikan dan mempunyai manfaat jangka panjang, seperti kewirausahaan, pembentukan koperasi, pembinaan kelompok, dan lain-lain. Sesuai dengan sifatnya, materi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan upaya peningkatan dinamika kelompok, dorongan bagi tumbuhnya swakarya dan swadana, atau hal yang berkaitan dengan kemandirian yang lain. Kartasaputra 1991 dalam Mardikanto 1996 menyatakan bahwa agar materi penyuluhan dapat diterima, dimanfaatkan, dan diterapkan oleh masyarakat, perlu diperhatikan pula hal-hal berikut. A. Sesuai dengan tingkatan kemampuan masyarakat sehingga mudah dan dapat diaplikasikan. B. Tidak bertentangan dengan norma, nilai kepercayaan, dan adat, dan bila perlu tidak pula bertentangan pola kehutanan yang terbiasa dilakukan apabila pola tersebut baik dan merupakan kearifan lokal. C. Member atau mendatangkan keuntungan ekonomi, berpengaruh positif terhadap tingkat kehidupan petani. D. Mengesankan dan merangsang petani untuk melaksanakan perubahan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup menuju perkembangan dan kemajuan. E. Bersifat praktis dan dapat dilaksanakan oleh para petani sehingga mendorong kegiatannya. F. Menggairahkan petani sehingga para petani menjadi antusias dan terbujuk untuk mau memperhatikan, menerima, mencoba, dan melaksanakan dalam kegiatan kehutanan. Dalam bidang kehutanan, materi penyuluhan mempunyai unsur dan substantif dengan uraian sebagai berikut. A. Memberi penyuluhan kehutanan yang berisi unsur meliputi 1. Pengembangan sumber daya manusia. Maksud pengembangan sumber daya manusia antara lain
peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan membentuk kepribadian yang mandiri. 2. Peningkatan modal sosial budaya. Maksud peningkatan modal sosial budaya dan kesadaran kultural dengan memperhatikan adat setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan melalui pembentukan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, manajemen, kepemimpinan, akses modal, dan akses informasi. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi maksudnya berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dan usaha di bidang kehutanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi serta memperhatikan kearifan lokal. 4. Informasi. Maksud informasi antara lain berupa pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman, instruksi, kebijakan, inovasi, teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi-informasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha, dan kelompok sasaran antara 5. Ekonomi. Ekonomi maksudnya berkaitan dengan kemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produksi, akses potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, akses informasi pasar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Manajemen. Manajemen maksudnya antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengolah usaha menuju kemandirian masyarakat. 7. Hukum. Hukum maksudnya antara lain pemberian informasi tentang peraturan perubahan undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajiban khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan. 8. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan maksudnya berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. B. Materi penyuluhan kehutanan yang bersifat substantif kegiatan pembangunan kehutanan diutamakan berupa materi kegiatan pengolahan hutan. Kegiatan pengolahan hutan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, meliputi 1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan. Materi penyuluhan terkait tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan antara lain pemetaan sederhana secara partisipatif, mengenal tata batas kawasan hutan, penataan kawasan kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan lain-lain. 2. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Materi penyuluhan terkait pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan antara lain pemanfaatan hasil hutan, kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau dalam kurung resin, lebah madu, getahan, rotan, bambu, dan lain-lain. Pemanfaatan jasa lingkungan, wisata, teknologi mikrohidro, sistem verifikasi legalitas kayu atau disingkat SVLK, sistem pengolahan hutan lestari, teknik sederhana mengatur volume kayu, teknik silvikultur, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dan lain-lain. 3.
rehabilitas, dan reklamasi hutan. Materi penyuluhan terkait rehabilitas dan reklamasi hutan antara lain pembibitan, penanaman dan pemeliharaan pohon tanaman kehutanan, pola rehabilitasi, konservasi tanah dan air, warna tani, warna ternak, warna mina, rehabilitas kawasan mangrove, hutan kemasyarakatan, hutan desa, pengelolaan daerah aliran sungai, dan lain-lain. 4. Perlindungan hutan dan konservasi alam. Materi penyuluhan terkait perlindungan hutan dan konservasi dan penanggulangan kebakaran hutan, model desa konservasi, pemanfaatan dan penangkaran tumbuhan dan satwa liar, jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, fungsi kawasan konservasi, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.